Sama Ibu Lasti. Selamat pagi Bu, silakan Ibu. Selamat pagi Bu, sebenarnya saya ingin bertanya, apakah Ibu datang sendiri atau diantar keluarga? Saya sama suami saya dokter. Apakah suaminya ingin masuk menemani Ibu? Tidak perlu dok. Tidak ya, oke. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Dr. Neka, dokter yang bertugas pada Poliklinik di hari ini. Nah, kebetulan tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lasti. Ibu Lasti, apakah boleh saya panggil nama Ibu Lasti? Boleh dokter. Boleh, oke baik. Nah, jadi Ibu Lasti, karena Ibu sudah datang ke sini, nanti kita akan melakukan anamnesis ataupun wawancara dengan Ibu. Nanti kita akan melakukan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apa diagnosis ataupun keluhan inti dari apa yang dirasakan pada saat ini. Nanti Ibu ceritakan apa saja kepada saya, dan usahakan sejujur-jujurnya untuk bisa mendengarkan diagnosis. Nanti Ibu juga boleh bercerita karena ini akan dijaga oleh rahasia kedokteran, sehingga apa yang kita bicarakan pada ruangan ini tidak akan keluar pada siapapun. Apakah dapat disetujui Bu? Ya dokter. Baik, terima kasih Bu. Dan sebelum untuk pendataan, beritahu nama lengkap Ibu siapa? Lasti Pasar Ibu. Lasti Pasar Ibu. Oke, saya dikenal ya Bu. Iya dokter. Baru tahu umurnya berapa Bu? 40 tahun. 40 tahun. Ibu kerjanya di mana? Saya PNS. PNS. Ibu tinggal di mana? Di Subang. Subang dalam dokter. Sebab dalam ya. Ibu apakah menikah ya tadi yang Ibu bilang ya? Iya. Sudah menikah. Kemudian Ibu agamanya apa Bu? Saya Kristen. Kristen. Oke baik. Oke, kita mulai saja ya Bu wawancaranya. Boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu datang pada poliklinik di pagi hari ini? Saya ngerasa perut saya tuh sakit sekali dok. Lebih tepatnya di bagian tengah. Kadang saya ngerasa mual. Jadi perutnya sakit di bagian tengah dan rasa mual ya. Iya dokter. Kalau tahu ini sudah mulai sejak berapa lama Bu? Kalau seingat saya dari 6 bulan lalu dok. 6 bulan lalu. Boleh diceritain awalnya seperti apa Bu? Saya lupa detailnya. Tapi seingat saya 6 bulan lalu saya tuh pergi sama teman-teman kantor. Dan di situ baru mulai sakitnya dokter. Ini sakitnya ini fluktuatif kayak hilang timbul atau seperti apa ya Bu? Hilang timbul sudah. Hilang timbul. Kalau ini biasanya semakin parah ketika apa ya Bu? Saya nggak tahu sih dok, karena kalau saya istirahat pun atau saya beraktivitas tetap sakit. Tetap sakit, jadi sakit terus. Kalau misalnya hal yang memperingan sakitnya apakah ada Bu? Tidak ada juga dokter. Tidak ada ya. Terus saya mau tanya Bu, kalau misalnya Ibu perlu menilai dari 1 sampai 10, seberapa banyak ini mengganggu aktivitas Ibu akan sampai menilai? Mungkin di angka 8 karena cukup membantu aktivitas saya. Kalau coba mengganggu ya Bu? Iya. Ya, dan mungkin saya bertanya juga, apakah sebelumnya Ibu pernah rawat jalan sebelumnya? Saya pernah, sebelumnya saya pernah ke 5 dokter, tapi saya didiagnosis asam lambung dok. Iya. Oke. Apakah sudah dikasih obat sama dokter tersebut? Iya, diberikan obat asam lambung. Tapi saya nggak ngerasa kalau saya itu semakin baik. Oke. Sebelumnya apakah penyakit ini menyebabkan Ibu sampai rawat inap? Tidak pernah. Tidak ya. Selain itu apakah Ibu pernah dirawat inap sebelumnya terlepas dari penyakit yang dirasakan hari ini? Saya belum pernah. Belum pernah ya. Terus ini tanya lagi, selain obat yang dirasakan Ibu ambil untuk penyakit asam lambung itu, apakah Ibu mengonsumsi obat lain? Tidak. Tidak ada ya. Oke, mungkin saya bertanya kepada kehidupan pribadi Ibu. Ibu pernah putus sekolah sebelumnya atau belum kelas? Tidak pernah dokter. Tidak pernah ya. Kemudian apakah dengan pekerjaan Ibu ada masalah? Saya ngerasa memang banyak tekanan di pekerjaan. Banyak tekanan ya. Kemudian pada perkawinan Ibu seperti apa keluarga Ibu? Saya memang lagi proses penceraian. Proses penceraian. Oke, saya turut bersedih ya Bu. Kemudian saya bertanya, apakah Ibu bagaimana pandangan teman-teman Ibu, keluarga Ibu atau orang-orang sekitar Ibu tentang bagaimana cara Ibu menghadapi masalah yang Ibu hadapi saat ini? Mereka sih biasanya saya gampang gelisah. Gampang gelisah ya. Gampang gelisah karena? Karena penyakit saya dokter. Karena penyakitnya ya. Oke, baik. Kemudian saya bertanya Bu, apakah Ibu sebelumnya mengonsumsi alkohol? Tidak. Kalau merokok? Tidak juga. Kalau minum kopi? Saya minum kopi 1-12 per hari. 1-12 per hari. Kemudian saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sebelumnya pernah mencoba nafsa atau narkotika? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin bertanya mengenai keluarga Ibu, apakah keluarga Ibu memiliki penyakit yang sama seperti Ibu? Tidak. Tidak ada ya. Kalau Ibu sendiri apakah punya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes? Tidak ada juga. Tidak ada ya. Oke, baik. Tapi saya izin kembali ya ke status psikososial Ibu. Tadi Ibu bilang kan Ibu ada masalah pada pekerjaan Ibu. Boleh diceritakan seperti apa masalahnya Bu? Saya tuh lagi dikejar deadline banyak dok, jadi saya nggak pernah susah tidur, susah istirahat. Ya karena saya lembur terus. Oke. Itu apakah ada masalah lain pada pekerjaan Ibu? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Pernikahan Ibu tadi boleh diceritakan juga? Ya itu sedang proses pencarian sama istri saya. Oke, baik. Kemudian apakah pada daerah tetangga Ibu ataupun pada RT Ibu apakah ada masalah Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, mungkin Ibu mungkin saya tutup sampai sini wawancaranya. Nanti
berarti ada kemungkinan besar kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium untuk ibu untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang benar-benar salah pada tubuh ibu. Tapi di sini saya ingin merangkum bahwa tadi ibu sudah bilang bahwa memiliki sakit pada bagian perut ibu, terus ibu mual dan muntah ya. Terus kemudian ibu juga memiliki, ibu sudah berkunjung pada 5 dokter yang berbeda, terus dikasih obat, didiagnosis asam lambung semuanya, tapi dikasih obat gak mempan, ya bu. Betul. Gitu ya. Terus juga ibu masih memiliki masalah pada psikososial ibu, beberapa pekerjaan yang di pressure terus juga ibu lagi dalam proses penceraian, seperti itu ya bu. Oke, mungkin di sini kalau misalnya dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium nanti tidak ada hasil apa-apa, di sini saya akan menegakkan diagnosis berupa gangguan somatoform. Apakah sudah ibu tahu gangguan somatoform itu apa bu? Tidak tahu dong itu apa. Tidak tahu ya, mungkin saya menjelaskan. Gangguan somatoform itu adalah gangguan yang terjadi ketika ibu merasakan suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi itu menyebabkan ibu stres pada penyakit tersebut sehingga ibu terlalu fokus pada penyakit ibu. Dan ini bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan psikis ibu yang bermanifestasi pada tubuh ibu. Kan tadi ibu sudah jelaskan kalau misalnya ibu ada gangguan pada pekerjaan ibu juga masalah pada pernikahan ibu, mungkin ini akan termanifestasi pada tubuh ibu sehingga menyebabkan ibu memiliki gejala yang dirasakan saat ini. Ini Pak, ibu ada pertanyaan lanjut atau ibu sudah mengerti? Saya sudah mengerti dokter. Sudah mengerti ya. Oke baik. Mungkin untuk saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik sama laboratorium dulu. Jadi saya belum bisa memberikan obat. Tapi nanti kalau misalnya memang tidak ada apa-apa dari laboratorium dan pemeriksaannya, mungkin baru kita bisa menegakkan diagnosis gangguan somatoform. Nanti untuk menanganinya, ibu akan datang minggu depan lagi. Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia. Nanti itu penanganannya adalah dengan kognitif behavioral therapy atau CBT, yang mana ini akan membantu ibu mengubah mindset ibu dan juga menurunkan tingkat stres ibu terhadap hal-hal yang ibu alami pada kehidupan ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia dokter. Oke baik. Mungkin sekian saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada ya. Oke baik. Terima kasih banyak ibu. Terima kasih dokter.